istri. Kalau tidak merasakan hubungan suami istri, bisa punya anak enggak? Enggak punya anak. Kalau dia sepuh, enggak ada yang ngerawat karena tidak punya. Jadi konsekuensinya itu panjang. Maka dia datang sama Nabi berharap didoakan agar Allah memberi kesembuhan. Ud'ullaha li an yashfiyani. Doakan saya ya Rasul supaya Allah menyembuhkan saya. Rasulullah bilang apa? Wes gini, Mbak. Saya doain dan kamu bakal sembuh. Bisa. Tapi ada pilihan lain, panjenengan sabar, tapi kan nanti setelah panjenengan wafat jaminan melbu surga. Milih mana? Ternyata perempuan itu bilang apa? Bal asbir. Saya milih sabar. Tapi maaf, ada enggak sabar yang ringan? Enggak ada. Sabar itu mesti berat. Nah, tapi tidak akan kesabaran Anda oleh Allah disia-siakan. Tidak mungkin. Orang yang kuat sabare mesti mulya uripe. Panjenengan pegang dua. Nomor satu, jujur, mujur. Nomor dua, wong sing sabar uripe bakal mulya dunya sampai akhirat. Orang sabar mulia, Bu. Dan orang itu kalau tidak sabar, tidak duwe konco. Jangan marah. Orang itu kalau ketemu teman pemarah, males dia. Kaluan golek liyane. Iya, Banda? Yeah. Kalau panjenengan kepingin bersahabat selamanya, saya punya kunci. La taghdab, la tufraq. La taghdab, la tufraq. La taghdab, la tufraq. Jangan marah, kamu tidak akan pisah. Punya teman, punya sahabat, punya karib, pokok Anda tidak marah, dia tidak akan pisah. Lo namanya menungso enek kurang luwih biasa. Gila apa nggih? Kepada anak sabar, sama suami sabar, dalam rangka ibadah sabar, menjauhi maksiat sabar, ada ujian sing rodo abot sabar. Kenapa begitu? Karena sabar ini ada derajatnya sendiri di surga. Nah, maka kalau mau masuk surga, Bu, kelambi ini kelambi apa? Sabar. Islam, iman, taat, jujur, sabar. Angel kabeh. Semakin lama semakin susah. Yang berikutnya, wal khashi'ina wal khashi'at. Orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa, Bu? Ibadai mantep melbu nang jerone ati. Ngajine khusyuk, posone khusyuk, salate khusyuk, haji lan umrohe khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Menjalankan dengan penuh kesungguhan. Gak main-main ngaji, HP matiin. Lah kita ngaji HP moro. Enak-enak alif lam mim Shopee. Dalikal kitab Shopee. Gak khusyuk. Kalau ngaji, fokus. Siapkan waktu khusus, siapkan tempat khusus, dan gangguan itu dihilangkan. Itu khusyuk. Salat, khusyuk. Dan salat khusyuk itu ilmu yang pertama kali oleh Allah akan dicabut dari dunia ini. Khusyuk di dalam salat. Memang susah, Bu. Khusyuk dalam salat itu tidak semua orang bisa. Saya pernah sekali, mungkin saya pernah ceritain di sini atau belum, saya lupa. Saya punya masjid itu yang biasa saya sholat itu di pinggir jalan. Kalau malam Ahad malam itu biasa banyak wisatawan bis-bis mampir sholat ke sana. Pas saya datang, saya bawa motor metik, HP saya taruh di bawah setir, ada kotaknya kan kecil. Ketika dashboardnya itu, ketika itu saya lihat waktu qomat kurang beberapa detik saja. Akhirnya saya cepet-cepet karena saya mau ngimami ke sana. Setelah saya cepet, saya lihat jamaah sudah mulai banyak, sudah sholat. Niatnya karena jamaah yang wake kate pamer lek suaraku enak. Astagfirullah, itu loh menung saya astagfirullah dosa tok. Rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka hadithul. Niat salat Allahu akbar. Sudah Al-Fatihah selesai, mau sab ini HP kundik sepeda.
masjid rame, wisatawan sing aku ra kenal. Iku lek HP nek sing nelpon moro-moro murup konangan lek di pedaku enek HP. Langsung berubah, inna a'thaina wal asri. Sabihis ilang ganti inna a'thaina, al-ghasyiyah ilang ganti wal asri. Itu loh orang kalau tidak khusyuk. Orang kalau khusyuk, Urwah bin Zubair kakinya dipotong ketika sholat gak kerosok. Sahabat Nabi kena panah 3 kali, tembus di dadanya 3 kali pas sholat gak kerosok. Ada seorang mujahidin pulang perang petang wulan gak ketemu bojone. Setelah pulang istrinya tampil cantik, pakai baju minyak wangi, menggoda luar biasa. Ngomong sama istrinya, tak witir dulu. Tak witir dulu. Masuk ke tempat sholatnya, ndak keluar kecuali azan subuh. Itu kalau sholatnya apa? Khusyuk. Nah, maka kita perlu bu wal khasyi'ina wal khasyi'. Jadi sholatnya dilatih. Ojo syukur sholat. Wes yang penting sholat gugur. Eman-eman wong sholat itu bisa dinikmati kalau panjenengan mau. Kemudian yang berikutnya, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Apa? Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Yaitu orang-orang yang senantiasa bersedekah, laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki ataupun apa? Perempuan. Berarti sedekah itu bu, jalan untuk masuk ke surga. Sedekah dalam keadaan lapang ataupun sempit. Fis-sarra'i wadh-dharra. Pokok tetep sedekah, akeh titike gak dadi masalah. Tapi yang kita ikhtiarkan istiqomah. Karena sedekah itu ciri orang yang imannya bagus. Kenapa? Karena orang yang bersedekah adalah orang yang yakin dengan janjinya Allah, sedekah bakal balik. Sedekah itu bu, pasti balik. Maka begini, ada kisah menarik. Ada seorang laki-laki kaya raya ketika mau wafat, hartanya habis disedekahkan. Terus ditanya sama kerabatnya, loh lek bondo muntek anakmu kok titipi opo? Anda tahu jawabannya? Aku titipkan hartaku kepada Allah, aku jagakan anakku dalam penjagaannya Allah. Jadi gampangannya, kalau bahasa gampangnya bu, duitku tak titip no Gusti Allah, nanti biar Allah yang ngedum ke anakku sesuai kebutuhan mereka. Dan itu prinsip tidak pernah hilang. Subhanallah. Panjenengan tak ceritain nenek saya sedikit mau? Sedikit atau banyak? Banyak. Lemek Didi? Nenek saya itu bu, senengane itu ngasih makan burung liar. Ngambil beras, dilempar ke atas genteng. Tapi zaman dulu kan bukan genteng, jadi kayak seng tapi yang transparan dulu apa? Fiber. Iya fiber, tapi yang zaman dulu ya. Karena di kota Batu itu dingin. Jadi kalau pas matahari terik, itu kita seneng, kita buka rumah kita itu gentengnya bisa disorong. Seret matahari masuk. Cukup orang matahari masuk. Sinarnya masuk. Nah, itu ketika dibuka, nenek saya ngelempari beras ke genteng. Sampai nenek saya tahu jumlah burungnya berapa. Iki kok nalek durung pitu, durung jangkep. Nanti subhanallah pas ya 7 itu. Nah subhanallah suatu hari saya tanya, opo semi kok nguncali mangan manuk gak usah diuncali, so golek dewi. Dibilang apa? Lo nah ngene iki nandur. Nenek saya bilang apa? Ngene iki nandur. Engko sing manen sopo? Yo kon iki. Ngerti kon? Ya, sing manen sopo? Yo kon iki nak, putuku, anakku, buyutku. Engko sing panen. Lek embahe gak nandur, putune kate panen opo? Coba lihat.
Maka orang tua itu ya kudu nirakati anak juga dengan apa? Sedekah. Apa yang Anda berikan sekarang, Allah akan kembalikan kepada anak panjenengan, kepada cucu panjenengan, kepada cicit panjenengan. Uripe gak tahu kekurangan. Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati. Kemudian was-shaimina was-shaimat, orang yang rajin puasa. Maka nasihatnya Rasul kepada Abu Hurairah apa? 3. Panjenengan tulis. Nasihat Nabi Muhammad kepada siapa? Abu Hurairah. Nasihatnya ada 3. Nomor 1, an utira qabla an anama, witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Yang kedua, wa an usolli rak'atai ad-duha, salat 2 rakaat di waktu duha. Nomor 3, wa an asuma 3 ayyamin fi kulli syahrin, puasa 3 hari di setiap bulan. Itu yang kalau ibu-ibu biasa ngomongnya ayyamul bid. Walaupun selain ayyamul bid pun boleh. Sing penting saulan kudu ono posone minimal berapa? 3 hari. Mau hari Senin, mau hari Kamis, bahkan ketika panjenengan mau Rebu, atau panjenengan ketika suami lagi pulang ke rumah poso, Bu. Cek gak diriwui. Nah, sudah. Kalau perempuan tidak boleh. Perempuan tidak boleh puasa sunnah ketika suami di rumah kecuali atas izin suami. Faham ya? Nah, sudah. Maka kata Abu Hurairah, aku dinasehati 3 sama Nabi. Witir sebelum tidur, sholat 2 rakaat duha, kemudian puasa 3 hari di setiap bulannya. Nah, salah satu nasihatnya apa? Puasa. Karena puasa itu perisai. Orang, Bu, kalau puasa kate ngapusi. Mosok poso kok ngapusi. Ketika puasa sholatnya telat. Mosok poso-poso sholatnya telat. Ketika puasa ngelihat YouTube ternyata ada tayangan yang kurang pantas untuk dilihat, itu cepat menghindarinya. Ketika puasa itu menjadi perisai di dunia, maka puasa akan menjadi perisai di hari kiamat. Maka kalau panjenengan dapat perisai dari neraka, berarti panjenengan tempatnya di mana? Surga. Maka poso, Bu. Dan poso itu tidak mungkin bisa kalau tidak dipekso. Poso kudu mekso. Poso kudu mekso. Angkat tangan yang sudah rutin puasa. Yonta ayyamul bid, Senin Kemis. Monggo angkat. Ini bukan sombong, ini pengen tahu aja. Luar biasa. Entek kabeh pahalane ya dipamerkan. Dah. Yang berikutnya, was-shaimina was-shaimati. Kemudian wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Orang-orang yang mampu menjaga kehormatan, dalam tanda kutip, faham nggih? Dia menjaga kemaluannya, entah laki ataupun sekarang, Bu, medeni. Saya punya temen Babin, Pak Babin, polisi Babin. Itu kerja tugasnya di daerah cukup pelosok di Jawa Timur. Wes kita bilang deso. Itu, Bu, ketika dia keliling ke SMP nggih, sanes SMA. Itu ketika sidak handphone, tidak sedikit dari anak-anak SMP itu menyimpan video-video tidak senonoh. Bahkan porno, video azanallah. Kita ngomong aja kadang-kadang rotok saru ya. Bahkan ada satu anak SMP perempuan ketahuan apa? Punya grup WA, yang di grup WA itu dia jual video pribadinya. Anak SMP. Jadi dia bikin video dirinya sendiri, dijual. Foto harganya beda, video harganya beda. Bagian atas beda, bagian bawah beda, full beda.
Dan itu ketahuan ketika disidak ke rumahnya, ternyata apa? Orang tuanya tidak ada. Orang tuanya kerja di luar negeri, dia tinggal sama neneknya. Terus ketika ditanya, kalau tidak begini, saya hidup uang apa? Coba. Medeni, Bu. Maka doa yang banyak. Nah, maka orang-orang yang mampu menjaga kemaluan mereka, entah laki-laki ataupun perempuan. Terakhir, yang keberapa berarti? 10. Wadzakirin-allaha katsiran wadzakirat, yaitu orang-orang yang senantiasa tidak pernah putus lisannya, senantiasa basah dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus duduk zikir, berdiri zikir, di rumah zikir, di tempat kerja zikir, sambil jalan zikir, ketika masak juga zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang senantiasa zikir, entah dalam keadaan berdiri atau duduk atau tidur, zikir terus. Nah, mereka 10 kriteria ini, Bu, yang kalau panjenengan agem itu apa? Panjenengan pakai mulai yang pertama al-muslimina wal muslimat sampai yang ke-10 wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Itu kalau panjenengan pakai, itulah yang akan mengantarkan saya dan panjenengan semuanya ke dalam syurga. Allahumma amin. Saya tambah satu sebagai penutup. Apa, Ustadz? Rasa malu. Rasa malu. Apa rasa malu itu, Bu? Yo isin ngene ojo rapantes. Karena sekarang ada bahasa yang mulai hilang dari Jawa ini. Apa itu? Saru. Ojo le saru, ojo nduk saru. Atau bahasa yang semisal ora ilo. Ada enggak sekarang? Kalau untuk anak-anak muda enggak ada, mungkin yang sepuh-sepuh aja. Kok ngono ya Mbak, saru. Itu yang sepuh. Yang anak-anak kecil sudah enggak ada. Nah, maka rasa malu itu juga termasuk kunci pakaian penghuni syurga. Baik Ibu-ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC kita di siang hari ini. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz atas penyampaian materi yang sangat luar biasa yang mencerahkan dengan tema pakaian penghuni surga menuju dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Sebelum sesi selanjutnya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Bapak dan Ibu sekalian. Ada titipan pesan untuk pemilik mobil Brio merah dengan plat nomor polisi AA 1692cc. Saya ulang, mobil Brio merah dengan plat nomor AA